dalam mata kuliah promosi kesehatan di semester pendek ini akan kita mulai, dan selanjutnya akan bersama saya kira-kira ada 4 sesi ya. Jadi untuk memulai dari sesi yang akan saya ambil alih ini, saya akan memperkenalkan diri. Tapi sebelum itu kita mulai dengan berdoa dulu ya, supaya perkuliahan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, sinyalnya nggak ngilang-ngilang gitu ya. Dan juga ilmu yang akan diberikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai ya. Sebentar saya akan buka. Baik, pertama saya akan memperkenalkan diri. Saya akan coba presentasikan dulu ya di sini. Oke. Oh, nggak bisa ya? Terjadi kesalahan saat berbagi layar. Ini harus izin dulu nggak kalau dia pakai Google Meet ini? Saya nggak perlu Enggak, ya? Pak. Nggak perlu. Ya. Ini saya coba presentasinya tapi kok nggak bisa ya? Coba Fadila, ada nggak Fadila di sini? Bantu saya share screen ya. Yang biodata dulu deh ditampilin. Bisa nggak? Laptop saya ini ada masalah kalau dia mau akses Google Meet atau dia Zoom, dia langsung mati gitu. Jadi ini saya pakai tablet saya gitu ya. Baik, udah muncul ya slide-nya di depan Anda. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Arigo Sachi, dan akrab dipanggil dengan nama Amin gitu ya. Teman-teman biasanya manggil saya Amin, dan beberapa orang yang kenal dengan saya kadang bertanya gitu ya, nama belakang saya gitu ya, Arigo Sachi itu mungut dari mana gitu. Jadi banyak yang nanya demikian tentang nama belakang. Ini nama asli, bukan nama panggung ya. Kayak Ariel itu kan aslinya Nazril Ilham. Jadi kalau nama panggungnya Ariel gitu. Kalau ini nama asli Arigo Sachi, dan ini bukan nama orang Jepang, ini nama orang Italia ya. Jadi kalau selesai dari kuliah ini boleh kalian searching siapa sih sebenarnya Arigo Sachi. Nah, ini sebenarnya nama pemberian dari ayah saya yang sebenarnya punya hobi gitu ya di sepak bola, dan beliau juga merupakan atlet sepak bola tingkat kampung tapi ya. Karena saat itu di tahun kelahiran saya waktu itu ada Piala Dunia dan ada pelatih yang namanya Arrigo Sacchi, pelatih Italia saat itu. Jadi nama saya disematkan nama pelatih asal Italia itu. Jadi ini bukan nama orang Jepang, ternyata nama orang Italia gitu ya. Jadi mungkin itu ya penjelasan nama saya, sehingga kalian akan lebih tahu ya maksud dari nama saya, dan kata pepatah benar ya, tak kenal maka kenalan dulu gitu ya. Jadi kita bisa lebih memahami satu dengan yang lain gitu. Nah, saya kelahiran 6 Januari tahun 95, dan sebenarnya ini alamat kantor ya, Jalan Basuki Rahmat. Tapi kalau mau tahu alamat asli saya di Palembang itu, saya di Tujuh Ulu ya, dekat Jembatan Ampera. Jadi kalau ada yang tinggal di sekitar ini, bolehlah main-main ke sini, silaturahim gitu ya, sesama warga Tujuh Ulu gitu. Bisa ke sini gitu ya, bila ada yang ingin didiskusikan. Saya satunya di Bina Husada Palembang,
dan S2 di Universitas Indonesia. Baru selesai tahun 2020 kemarin gitu. Dengan peminatan promosi kesehatan. Kalau S1 saya di Bina Husada itu ngambil epidemiologi dan S2 ngambil promosi kesehatan di FKM UI gitu. Nah, jadi selain kuliah di sana, beberapa organisasi pernah saya ikuti. Ini nggak saya cantumkan ya. Kalau S1 dulu pernah di lembaga kerohanian ya, lembaga kerohanian mahasiswa gitu. Terus diamanahkan jadi ketua umumnya, kemudian juga di organisasi profesi ada di PAMI. Kalau di Unsri kayaknya lebih familiar ini ya, apa namanya? Kalau ISKMI ya. Nah, kalau di umumnya di Indonesia kebanyakan itu PAMI sebenarnya, tapi karena Unsri ini sudah lebih dahulu gitu ya disosialisasikan ISKMI, akhirnya lebih banyak mahasiswa yang ikut ke sana. Ada sebenarnya ada organisasi keprofesian mahasiswa kesehatan masyarakat selain ISKMI yaitu PAMI gitu. Dan saya aktif di sana sebagai kepala KSDM-nya seperti itu. Dan di UI juga saya ikut organisasi kemahasiswaan yaitu organisasi himpunan mahasiswa Pasca. Kalau di kampus kalian itu seperti HMJ-nya ya, tapi ini untuk mahasiswa paskanya dan diamanahkan menjadi ketua umum di sana. Selain organisasi kampus, saya juga organisasi masyarakat juga pernah ikut, sampai sekarang juga masih ikut. Dulu sempat diamanahkan jadi ketua umum ya, sebagai presiden kalau di sana disebutnya. Jadi kalau ada yang nanya saya pernah jadi presiden, saya jawab pernah, walaupun presiden ormas ya. Kemudian di organisasi mahasiswa juga salah satunya adalah gerakan infak mahasiswa, saya juga pernah ikut di sana sebagai ketua umum. Jadi banyak organisasi yang saya ikuti yang kemudian ini sangat penting untuk membentuk pribadi dan juga menambah gitu ya pertemanan, relasi yang sangat berguna sekali setelah Anda kuliah seperti itu. Ini saya juga aktif di berbagai macam media sosial, salah satunya adalah Facebook dan Instagram. Boleh kalau seandainya mau berteman, silakan untuk dicari atas nama Muhammad Amin Argosachi di Facebook dan Instagram, bisa dilihat di situ @arigomosachi. Jadi nanti kita bisa follow-followan ya setelah ini. Dan pengalaman selain organisasi, saya juga pernah bekerja gitu ya di Puskes kampus, waktu itu sebagai seorang promotor kesehatan. Kemudian sebagai HSE koordinator. HSE itu Health Safety Environment ya, atau kalau akrabnya di kita itu sebutannya K3. Nah, jadi waktu itu pernah jadi koordinator untuk proyek pembangunan ULD storage bandara gitu ya, di Bandara Kargo Soekarno-Hatta Cengkareng ya, tahun 2018 sampai tahun 2019. Kemudian setelah tamat kuliah, saya melanjutkan setelah tamat kuliah S2, saya lanjut ke program kesehatan Dompet Duafa sampai hari ini ya. Jadi selain ngajar di FKM Unsri, saya juga sebagai koordinator program di Dompet Duafa Sumatera Selatan. Nah, kebetulan sekarang lagi ada hiring nih untuk pendamping program kesehatan di daerah Musi Banyuasin. Tapi ini untuk yang satu ya. Jadi kalau ada kerabat Anda, teman Anda yang sudah tamat kuliah, boleh hubungi saya kalau seandainya ada yang ingin jadi tim saya di lapangan nanti untuk kegiatan pendampingan posyandu di Musi Banyuasin. Jadi silakan sebelum tanggal berapa ya? Kalau tidak salah tanggal 24, jadi masih ada waktu kira-kira 8 hari lagi ya untuk mengirimkan CV-nya. Bisa hubungi saya langsung ya di nomor ini, di nomor HP saya ini juga aktif WA-nya. Jadi silakan untuk disampaikan kepada kerabatnya. Baik, sudah kenalan rasanya sudah cukup jelas ya untuk mengenalkan dirinya. Menurut saya ini penting untuk mengenalkan diri ini karena selanjutnya kita akan sering bertemu selama 4 pertemuan. Nanti jangan sampai ada yang nanya kemarin dosennya atas nama siapa nih. Nanti pada nggak tahu nih namanya. Jadi penting sekali untuk kenalan itu karena itu adalah merupakan identitas kita. Baik, boleh dilanjut ke slide materi kita, Fadilah ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja ya terkait
perkenalan singkat yang baru saja saya sampaikan gitu ya. Jadi ini adalah mata kuliah promosi kesehatan ya. Jadi sebentar saya buka dulu slide-nya. Baik, sebelum saya sharing untuk mata kuliah ini, jadi saya akan sampaikan kepada Anda semuanya bahwa saya akan selalu memberikan kuis ya di akhir mata kuliah. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan ini sehingga bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik, dan tentu saja tidak banyak ya, hanya 5 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jadi sangat mudah kalau seandainya Anda memahami dan mendengarkan sejak awal. Dan untuk seluruh yang sudah tergabung di kelas ini, silakan untuk aktifkan videonya ya. Saya nggak mau kejadian kayak tahun sebelumnya di mata kuliah yang saya ajar itu pada nggak ngaktifin karena alasan lain-lain. Nah, saya nggak mau ini terjadi di mata kuliah ini karena saya ingin melihat kondisi Anda dalam posisi siap menerima ilmu, sehingga nanti apa yang disampaikan ini bisa dipahami. Jangan disambil-sambil ya. Ada yang dengerin kuliah ini sambil nonton drama Korea gitu ya. Ada yang lagi ngerjain apa namanya, lagi nyapu kemarin, itu lucu banget sebenarnya. Tapi saya cukup miris karena ilmu yang disampaikan disambil-sambil, nanti yang rugi sebenarnya Anda sendiri seperti itu. Jangan disambil-sambil ya untuk mata kuliah ini karena sangat penting untuk Anda pahami sehingga nanti ilmunya nggak sepotong-potong gitu ya. Jadi untuk selanjutnya silakan untuk diaktifkan terus videonya sehingga saya bisa memantau kondisi Anda di sana seperti itu. Baik, silakan untuk dimulai Fadilah untuk slide-nya. Sambil disiapkan, mungkin ada yang ingin sharing gitu ya tentang pengalamannya selama kuliah online. Ini kan angkatan online ya, angkatan COVID gitu ya. Jadi mungkin ada yang ingin sharing keluh kesahnya selama kuliah online gitu ya, sambil kita nunggu Fadila menyiapkan slide-nya. Silakan kalau ada yang ingin sharing. Di full screen aja ya. Jadi biar kelihatan semuanya gitu. Ya, betul. Oh, udah jadi gelap jadi. Ya, jadi kita akan berbicara tentang konsep komunitas gitu ya. Mungkin kemarin Anda sudah sedikit di-highlight ya tentang maksud dari promosi kesehatan itu seperti apa. Jadi mungkin ada yang masih mempunyai persepsi bahwa promosi kesehatan itu adalah hanya sebatas kegiatan edukasi kesehatan atau hanya sebatas penyuluhan. Nah, maka sebenarnya ini adalah satu pemikiran yang cukup tertinggal ya. Karena pemikiran bahwa promosi kesehatan itu hanya sebatas penyuluhan itu adalah pemikiran di tahun bahula ya. Jadi di tahun 60-an gitu ya. Orang berpikir bahwa promosi kesehatan itu adalah sebuah upaya untuk menyampaikan tentang informasi kesehatan saja. Ternyata tidak demikian karena di tahun 70-an itu sudah diubah pengertian dari promosi kesehatan, bukan hanya sebatas edukasi kesehatan saja, tetapi lebih dari itu. Ada upaya untuk merubah gitu ya perilaku orang yang sebelumnya itu kurang tidak sehat menjadi sehat gitu. Nah, tentu saja untuk mengubah perilaku orang itu nggak cukup hanya sekedar ngomong, betul nggak? Orang disuruh untuk cuci tangan, lalu kemudian orang akan berubah seketika gitu aja, nggak mungkin. Jadi perlu ada upaya yang lain yang dilakukan supaya orang tersebut agar bisa cuci tangan. Caranya yaitu tadi ya, ada banyak teori-teori pendekatannya sehingga orang tersebut ya berubah
dirinya dari perilaku tidak mencuci tangan pakai sabun, lalu berubah menjadi orang yang sadar bahwa mencuci tangan pakai sabun itu adalah upaya untuk mencegah penyakit-penyakit menular masuk ke dalam dirinya. Jadi promosi kesehatan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, karena seluruh masalah kesehatan ini itu tidak bisa terselesaikan kalau hanya berupa kebijakan. Dia harus ada proses ya, promosi kesehatan di dalamnya. Ada upaya edukasi, ada upaya untuk menyediakan ya fasilitas-fasilitas agar orang itu berubah perilakunya, seperti menyediakan tempat cuci tangan gitu ya, sehingga orang tadi setelah diedukasi dia akan terdorong untuk mencuci tangan kalau seandainya fasilitas tersebut mudah untuk dia akses. Dan terakhir adalah yaitu tadi ya, kebijakan, sehingga orang merubah dirinya untuk hidup lebih sehat seperti itu. Nah, jadi promosi kesehatan itu selain edukasi, metode dan lain-lain, yang akan mendengarkan dari promosi kesehatan itu adalah manusia ya, masyarakat yang akan menerima informasi kesehatan gitu. Nah, kadang-kadang ya dalam upaya promosi kesehatan itu kita tidak memperhatikan lawan bicara kita itu siapa, manusia yang kita ajak ngomong itu tuh seperti apa bentuknya, apakah lonjong, apakah bentuknya bulat gitu ya, apakah laki-laki, apakah perempuan, kemudian usianya, kemudian pendidikannya. Nah, kita terkadang luput untuk memperhatikan hal-hal yang demikian, sehingga promosi kesehatan itu terkadang tidak berhasil. Tes, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Iya Pak, kedengeran Pak. Mohon maaf ya, ini saya ganti device. Sepertinya ada masalah koneksi di sini. Slide-nya boleh ditampilkan lagi? Fadila, bisa ditampilkan lagi slide-nya? Baik, jadi salah satu aspek yang harus kita ketahui ya dalam promosi kesehatan itu adalah komunitas, karena komunitas inilah yang akan menjadi objek bagi kita untuk melakukan upaya promosi kesehatan. Jadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini sehingga promosi kesehatan yang kita lakukan ini bisa berhasil. Karena kalau seandainya kita ngomong dengan orang yang punya pendidikan yang berbeda, tentu saja pendekatannya akan berbeda. Nah, oleh karena itu kita akan memahami terlebih dahulu mengenai komunitas itu sendiri. Boleh di next slide-nya. Lanjut, Fadila. Fadila. Oke, baik. Udah bergerak ya slide-nya. Di tempat saya masih baru muncul satu gambar itu, Fadila. Oke, baik. Itu bisa dilihat ya. Jadi, apa sih sebenarnya komunitas itu? Ini di depan Anda bisa Anda lihat ada banyak kumpulan orang ya.
Kumpul yang pertama yang pojok paling kiri itu ada geng motor gitu ya. Ada geng motor, kemudian paling kanan itu ada geng emak-emak. Ini geng emak-emak yang lagi lagi senam gitu ya. Yang paling bawah sebelah kiri yang lagi hype sekarang gitu ya, komunitas sepeda. Kemudian yang tengah ada anak-anak SMA. Yang paling kanan ini yang kemarin sempat rusuh di McD gitu ya, yaitu BTS Army. Nah ini adalah beberapa gambar yang bisa Anda lihat dan cukup menggambarkan makna dari komunitas itu sendiri gitu ya. Jadi bisa Anda lihat gambar di depan ini, apakah sudah termasuk komunitas gitu ya. Coba saya mau minta satu mahasiswa yang bisa menjelaskan gitu ya, apakah gambar yang di depan ini adalah bentuk komunitas atau bukan. Nah, saya mau minta satu di antara kalian bisa menjelaskan ya, apakah gambar yang di depan ini adalah bentuk dari komunitas itu sendiri. Untuk yang menjawab nanti akan ada ini ya, ada nilai tambahan untuk keaktifan ya. Jadi kalau Anda aktif, tentu saja akan berbeda dengan teman-teman Anda yang tidak aktif ya. Saya berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berpendapat. Kalau nggak ada akan saya ini ya, saya todong ya. Izin. Ya, silakan. Kumpulan dari beberapa individu terus yang membentuk satu kelompok. Kelompok apa tuh? Iya sih, Pak. Dia lanjut. Namanya siapa tadi? Saya nggak bisa lihat nih di sini. Dika Rahmadani. Jadi menurut kamu bahwa komunitas itu adalah kelompok orang ya? Gitu. Apakah betul demikian? Mungkin ada yang mau menyanggah? Izin menanggapi, Pak. Ya, namanya siapa? Nilam Sari, Pak. Bulan Sari. Nilam Sari, Pak. Nilam Sari, oke. Baik, silakan Nilam. Gambar di atas merupakan sebuah kumpul komunitas, yaitu beberapa gambar komunitas yang sudah ditampilkan, di mana komunitas itu adalah sekelompok individu atau sosial yang memiliki karakteristik atau memiliki sebuah kesamaan yang sama antara sosial tersebut, Pak. Terima kasih. Baik, artinya ada kesamaan gitu ya, antara satu Iya, dan Pak. yang lain gitu. Baik. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Nilam tadi ya, kata kunci dari komunitas itu adalah adanya kesamaan. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, yaitu mereka berkumpul karena rasa kesamaan yang ada di diri mereka gitu. Untuk yang gambar paling kiri itu, geng motor ini ya kesamaannya adalah mereka sama-sama menyukai dunia otomotif terkhusus di sepeda motor gitu ya. Jadi akhirnya mereka membentuk satu grup yang mana itu merupakan salah satu bentuk rasa kesukaan mereka terhadap dunia otomotif. Begitupun yang ada di sebelah kanan itu ya, yang Anda lihat ibu-ibu yang berkumpul, yang membentuk komunitas pecinta senam misalnya gitu ya. Di bawah juga pecinta sepeda, kemudian yang paling kanan BTS Army karena mereka mempunyai rasa suka terhadap BTS gitu ya. Jadi akhirnya terbentuklah gitu ya komunitas. Jadi inti dari komunitas itu sendiri seperti yang disampaikan bahwa merupakan kumpulan kelompok gitu ya. Boleh digeser slide-nya sehingga kita bisa sama-sama memahami ya. Jadi komunitas itu kalau dilihat dari gambar tadi ya, terdiri dari rasa suka yang kemudian membuat mereka itu berkumpul. Nah, kalau menurut menurut Macmillan dan Hafiz gitu ya, bahwa community is a feeling that members have of belonging, a feeling that members matter to one another and to the group.
and share faith that members need will be met through their commitment to be together gitu. Jadi itu tadi intinya hampir sama gitu ya, bahwa mereka itu terbentuk atas dasar rasa suka dan membutuhkan satu dengan yang lainnya gitu. Coba digeser lagi. Ini menurut beberapa ahli ya. Nah, kalau menurut George Hailey Junior gitu ya, bahwa community bounded by physical or geographical location gitu. Jadi maksudnya itu selain mereka merasa suka, ada batasan yang kemudian mengikat mereka, yaitu dalam bentuk geografi gitu, lokasi geografi dan secara fisik gitu. Coba next lagi. Jadi bisa disimpulkan gitu ya, bahwa komunitas itu merupakan satu unit gitu, atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, ya, baik yang bersifat fungsional maupun mempunyai teritorial gitu. Jadi kalau suami istri itu termasuk komunitas nggak? Masuk nggak komunitas kalau dilihat dari pengertian ini? Atau orang pacaran deh itu termasuk komunitas nggak? Bisa dikatakan demikian ya, karena mereka mempunyai kepentingan bersama. Apa sih kepentingan bersamanya? Ya hidupnya bahagia gitu ya. Boleh next, selanjutnya. Nah, jadi di dalam komunitas itu ya, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi unsur yang ada di dalam satu komunitas itu terbentuk atas dasar, ya pertama adalah satu rasa gitu ya, sama perasaannya gitu ya. Perasaan yang mendorong mereka untuk bisa berkumpul gitu ya, kemudian mempunyai rasa sepenanggungan, mempunyai keterikatan satu dengan yang lain gitu ya, kemudian saling memerlukan. Jadi di antara anggota komunitas itu memerlukan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, ini adalah unsur-unsur perasaan yang ada dalam komunitas itu sendiri. Next. Next. Ini salah slide-nya ya. Dikembalikan dulu. Nah, jadi komunitas itu ya ada bentuknya gitu ya. Bentuk komunitas atau Gemeinschaft ya, atau paguyuban dalam hal ini. Boleh di next. Bentuknya itu terbentuk ada tipenya gitu. Ya, jadi tipe-tipe dari Gemeinschaft itu ada yang pertama by blood. Komunitas yang terbentuk karena tipe punya ikatan darah satu dengan yang lainnya. Yang kemudian yang kedua adalah of place, berdasarkan tempat gitu ya. Yang terakhir adalah of mind, berdasarkan pemikiran. Ya, boleh next. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi komunitas-komunitas yang ada gitu ya, yang terbentuk karena ikatan darah, yang terbentuk karena pemikiran, yang terbentuk karena lokasi gitu ya, kita akan bisa melakukan upaya promosi kesehatan jadi lebih efektif dan efisien. Karena kalau seandainya kita tidak bisa mengidentifikasi komunitas yang akan kita sasar gitu ya, jadi sebelum saya jelaskan bahwa di sini komunitas yang kita maksud adalah masyarakat ya, karena dalam pengertian secara sosiologi, pengertian dari komunitas itu adalah masyarakat yang luas. Dalam kesehatan masyarakat juga demikian, karena berbicara kesehatan masyarakat itu berbicara society ya, berbicara masyarakat yang luas. Jadi komunitas yang kita maksud ini bukan komunitas kecil saja, tetapi komunitas yang besar seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi dari komunitas yang ada gitu ya, yang kemudian kita bisa pisahkan berdasarkan ikatan darah, ikatan pemikiran tadi, sehingga efektifnya kita dalam melakukan promosi kesehatan itu bisa lebih powerful dan efektif, sehingga upaya kita untuk membuat mereka terlibat itu menjadi lebih mudah gitu. Nah, jadi salah satunya adalah untuk melakukan upaya promosi kesehatan adalah dengan mengembangkan masyarakat ini, dimaksimalkan kemampuan yang mereka punya berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan masyarakat itu sangat besar gitu ya. Sedangkan pemerintah itu mempunyai resources yang terbatas. Masyarakat di Indonesia saja kita contohkan sangat luas gitu ya. Luas sekali. Indonesia ini sangat luas. Dari Aceh sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas sekali. Sedangkan pemerintah kita itu tidak terlalu banyak jumlahnya. Dan terkadang
tidak bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga kalau seandainya seluruhnya dibebankan kepada pemerintah, maka akan cenderung lambat pembangunan di tempat-tempat tertinggal tersebut. Pemerintah sudah pasti punya program untuk mengembangkan masyarakat di ujung sana ya, tapi itu cukup lama waktunya karena prosedurnya cukup banyak, sehingga perlu adanya sebuah inovasi, sebuah sebuah upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat ini sambil menunggu program yang dibuat oleh pemerintah, karena pemerintah punya resources yang terbatas, dananya terbatas gitu ya, SDM-nya terbatas, sehingga kalau seandainya dibebankan seluruhnya kepada pemerintah, maka tidak akan pernah terwujud yang namanya kemajuan di daerah-daerah tertinggal, terkhusus di bidang kesehatan. Saya cerita saja gitu ya, bahwa di salah satu daerah gitu ya di Kalimantan kalau nggak salah gitu ya, kondisi kesehatan yang ada di sana sangat luar biasa prihatin gitu melihatnya. Karena untuk mengakses puskesmas ya dalam upaya mereka untuk lahiran gitu ya, itu butuh paling tidak 2 jam gitu untuk menuju ke tempat tersebut, dan itu pun pakai speedboat gitu. Kalau seandainya cuacanya mendukung bisa gitu ditembus, tapi kalau seandainya cuacanya tidak mendukung, misalnya badai dan lain-lain gitu ya, hujan, itu tidak bisa gitu ya untuk mengakses puskesmas tadi, sehingga angka kematian ibu dan anak di wilayah tersebut sangat tinggi gitu, karena ya itu tadi SDM dan juga fasilitas yang tersedia sangat sedikit sekali. Kalau kita contohkan saja deh program yang sedang saya kelola ini di Musi Banyuasin, itu di daerah antara daerah tersebut, nama daerahnya Dusun Sumpal namanya. Untuk menuju puskesmas itu butuh 2 jam gitu waktunya. Ini di Sumsel loh, yang katanya punya pendapatan terbesar kelima gitu ya, se-Indonesia. Tetapi kondisinya demikian. Jadi antara dusun tersebut menuju ke puskesmas itu butuh 2 jam. Di situ nggak ada angkot. Kita perlu angkutan pribadi untuk ke sana gitu ya. Itu pun kalau punya gitu ya. Kalau nggak punya ya ke tetangga gitu. Dan dalam proses ke sana itu juga jalannya kan namanya jalan PT ya. Jadi tanahnya berlumpur, kemudian juga kalau hujan itu licin gitu ya. Jadi untuk menuju ke sana itu butuh akses 2 jam. Sedangkan bidan desa di situ hanya 1. Itu pun juga nggak aktif gitu. Jadi untuk membantu lahiran di sana itu ya mereka selain ke dukun, kalau dukunnya ada, kalau nggak ada ya ke sana ke puskesmas untuk lahiran. Belum sampai ke puskesmas ya bayinya udah brojol duluan gitu. Tapi kalau brojol sehat ya mending. Ini kebanyakan yang tidak sehat, banyak yang meninggal gitu ya selama perjalanan. Nah ini adalah kondisi real yang ada di masyarakat kita. Nah apakah hal demikian harus terus kita lihat terus-terusan begitu? Jawabannya tidak. Makanya ada upaya di dalam promosi kesehatan itu adalah untuk mengembangkan masyarakat ini. Makanya kita perlu mendorong masyarakat ini gitu ya, untuk apa ya istilahnya itu, untuk bisa memampukan dirinya untuk menolong dirinya ketika terjadi masalah kesehatan. Jadi saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya begini, antara perbedaan kesehatan masyarakat anak kesmas dengan kedokteran atau keperawatan itu seperti kondisi kita di dalam kolam renang. Jadi di kolam renang itu misalnya ada masyarakat yang ingin berenang. Nah untuk berenang ini kan orang perlu diajarin dong, perlu diajarin gitu ya, sehingga mereka bisa berenang. Misalnya dari pangkal kolam ke ujung kolam. Nah, mereka ini harus diajarin berenang. Nah, kalau dokter dia bertindak kalau orang itu sudah kelelep. Jadi orang kelelep dokter baru bisa memberikan pertolongan. Nah, kalau kesehatan masyarakat tuh enggak, dia itu ngajarin orang berenang gitu, supaya dia bisa berenang sehingga bisa dia selamat dari pangkal kolam ke ujung kolam. Nah, jadi slogan lebih mencegah daripada mengobati itu sebenarnya adalah slogan kita gitu, slogan kesehatan masyarakat. Jadi profesi kesehatan masyarakat ini sangat luar biasa sekali kalau kita lihat, karena dia berusaha untuk membuat masyarakat ini bisa mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi seperti itu. Next.
Nah, jadi pengembangan masyarakat itu ya telah digambarkan atau didefinisikan sebagai suatu gerakan sosial, suatu proses, suatu metode, dan suatu program. Nah, bisa Anda lihat di depan ini ya. Jadi kalau mau nunggu pemerintah bersihin got itu ya lama gitu. Lama prosedurnya, kemudian juga kadang-kadang juga kurang bagus hasil kerjanya gitu ya, karena mereka terbatas. Akhirnya ya kita menyampaikan ke masyarakat, kita punya sapu di rumah masing-masing, punya cangkul ya, punya sekop dan lain-lain, kenapa tidak kita manfaatkan untuk kita kerjakan, untuk kita bersihkan lingkungan sekitar kita, sehingga menerima manfaatnya ya kita sendiri gitu. Akhirnya tanpa menunggu dari pemerintah ya mereka berinisiatif untuk membersihkan selokan itu tersebut. Nah, ini adalah intisari dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Next. Nah, jadi menurut Chin dan Ben di tahun 61 secara spesifik ya, bahwa pengembangan masyarakat itu memperkenalkan 3 strategi gitu ya, bagi perubahan dan asumsi-asumsi yang melandasinya. Jadi banyak ya. Ada 3, ada rasional empirikal, kemudian normatif redukatif ya, kemudian power coercive gitu ya. Yang mana pengertian dari rasional empirikal ini adalah sebuah strategi perubahan yang berdasarkan rasionalisasi mereka gitu. Sedangkan kalau power coercive yaitu ya, dari namanya saja sudah jelas dengan kekuasaan gitu ya, untuk merubah orang dengan kekuasaan. Kalau rasional tadi lebih ke aspek rasionalitasnya. Kalau normatif ya dari dari etika normatif yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi bergantung dengan asumsi yang ada gitu di masyarakatnya. Baik itu dari sifat alami manusia, hubungan kekuasaan, dan sikap sistem nilai warga dari komunitas tersebut. Next. Nah, jadi dalam upaya mengembangkan masyarakat society ini ya, komunitas ini, ada pendekatan-pendekatan yang dipakai. Next. Nah, jadi pendekatan yang dipakai ini dipakai berdasarkan asumsi yang ada gitu ya. Yang pertama adalah perhatian warga komunitas pada upaya-upaya perubahan. Yang kedua, keberhasilan pengembangan masyarakat berkorelasi dengan derajat atau peluang warga komunitas untuk berpartisipasi. Yang ketiga, isu dan masalah di tingkat komunitas dapat dipecahkan berdasarkan pada kebutuhan warga komunitas. Yang keempat, terakhir adalah pendekatan holistik adalah penting dalam pengembangan komunitas karena keterkaitan antara masalah dan isu-isu komunitas. Jadi di sini peran dari kita sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat adalah mengarahkan, bukan menjadi seorang yang mengambil keputusan gitu. Kita mengarahkan kepada masyarakat gitu ya, boleh di next slide-nya. Mengarahkan kepada masyarakat ini agar bisa mengidentifikasi masalah yang ada di diri mereka. Kita arahkan sambil kita menganalisis dari pendapat-pendapat masyarakat ini, apa sih sebenarnya masalah yang ada? Misalnya dari 20 orang yang kita mintai pendapat, misalnya arah dari pembicaraan itu adalah masalah lingkungan gitu. Misalnya masalah lingkungan yang ada di masyarakat itu adalah banyak nyamuk gitu. Banyak nyamuk, kemudian gotnya itu juga mampet misalnya. Dan kita bisa mengarahkan gitu ya, menganalisis gitu. Oh, ternyata masalah ini adalah masalah lingkungan. Harusnya keputusan yang diambil masyarakat ini adalah gotong royong untuk membersihkan selokan sehingga tidak ada lagi yang namanya sarang nyamuk. Itu ada di dalam pikiran kita, tapi kita nggak boleh gitu ya untuk memutuskan kebijakan yang kita ambil adalah untuk bersih-bersih lingkungan tadi. Biarkanlah itu muncul ke masyarakatnya. Anda sebatas fasilitator saja. Anda sebatas istilahnya itu mengarahkan. Jadi Anda simpulkan bahwa Bapak Ibu dari komentar yang Anda sampaikan, pendapat yang Anda sampaikan ternyata setelah dikumpulkan ternyata ini masalah kita 1, 2, 3, 4 Anda sampaikan. Dari sini kira-kira solusinya apalah Bu gitu. Jadi ada solusi yang dimunculkan kepada masyarakat itu sendiri gitu. Jadi masyarakat itu ngomong, oh ternyata kalau begitu masalahnya ya solusinya adalah kita harus gotong royong sama-sama. Nah, kenapa harus muncul dari mereka? Hal ini karena kalau seandainya itu muncul dari kita, itu tidak akan ada kesadaran dari masyarakatnya. Tapi kalau masyarakatnya sendiri yang berpendapat, itu akan
apa namanya jauh lebih berefek kepada mereka, sehingga mereka akan sadar bahwa yang bisa menolong diri mereka adalah diri mereka sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai fasilitator kesehatan masyarakat mengambil kesimpulan sendiri gitu ya, tanpa melibatkan masyarakat itu. Nah, jadi ini adalah apa namanya metode dari pendekatan pengembangan masyarakat komunitas seperti itu. Nah, jadi kelebihannya itu yaitu tadi, satu, partisipasi masyarakat lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan dan tindakan. Kemudian yang kedua, membawa perubahan terhadap pemahaman yang didorong dan dibawa keluar oleh warga komunitas itu sendiri. Yang ketiga terakhir adalah meningkatkan kemampuan warga komunitas dengan melatih dan membentuk pengalaman dalam mengambil keputusan dan tindakan yang demokratis di tingkat lokal. Jadi itu tadi ya, intinya adalah muncul dari masyarakat itu sendiri. Tetapi ya itu tadi ya, ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Ini bisa kita ambil pendekatan komunitas ini kalau bentuk masyarakat itu dalam lingkup yang kecil. Kalau bentuknya society masyarakat yang luas kayak Indonesia, wah ini nggak bisa nih. Itu pakai pendekatan yang lain. Jadi kalau untuk tingkat RT, tingkat RW gitu ya, tingkat desa masih bisa lah gitu ya untuk memakai metode pendekatan komunitas ini. Next. Nah, jadi ciri utama dari pendekatan komunitas itu yang pertama yaitu tadi ya, partisipasi yang berbasis luas, kemudian komunitas itu merupakan konsep yang penting, ketiga kepeduliannya bersifat holistik. Jadi banyak ya program atau proyek pengembangan masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan komunitas yang berlangsung di kota-kota kecil, menengah, bahkan besar gitu ya, karena sangat mudah gitu ya untuk dilakukan sebenarnya, dan juga jauh lebih efektif karena muncul dari masyarakat itu sendiri. Next. Nah, jadi dalam perubahan sosial gitu ya, ada pandangan-pandangan klasik yang sebenarnya perlu untuk kita ketahui bahwa sejatinya kondisi yang kita alami hari ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman hasil dari sejarah sebelumnya gitu. Jadi sehingga kita akan bisa memahami ternyata perubahan sosial yang terjadi sampai hari ini itu terjadi banyak hal gitu ya, yang kemudian membentuk perubahan sosial hingga hari ini. Boleh di next kan? Yang pertama itu teori evolusi gitu ya. Pandangan teori evolusi. Kalau berbicara teori evolusi pasti Anda membayangkan seorang Charles Darwin gitu ya. Boleh next. Nah, jadi Charles Darwin ini dia mengatakan bahwa masyarakat itu bergerak ke arah tertentu. Misalnya pada evolusi sosial awal gitu. Masyarakat maju akan menuju tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi setelah itu. Jadi maksudnya ya maju terus gitu ya. Kalau udah sampai ke tingkat tertentu dia akan meningkatkan dirinya lagi. Misalnya saja contohnya kayak handphone lah. Dulu kita handphone dulu hanya cukup di telepon dan SMS saja gitu ya. Setelah kita sampai ke titik itu kita tingkatkan lagi nih. Kalau bisa ada media sosialnya, kemudian kameranya bagus dan seterusnya. Jadi menurut Charles Darwin seperti itu. Jadi hasil yang terlihat adalah masyarakat memiliki peradaban yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Mereka memiliki sikap dan perilaku budaya yang lebih maju dari sebelumnya. Jadi ini menurut pandangan klasik dari Darwin, bahwa ada evolusi dari masa ke masa gitu. Boleh next. Nah, teori fungsionalis gitu ya. Boleh next. Nah, kalau ini yang berpendapat adalah Talcott Parsons ya. Jadi menurutnya masyarakat secara alami akan bergerak menuju keadaan hemostatis atau keadaan stabil gitu ya. Jadi sebenarnya kata si Talcott ini katanya sebenarnya fitrah manusia itu ya ingin mencari rasa aman, rasa stabil gitu ya. Jadi bergeraknya mereka itu adalah dalam upaya untuk supaya hidupnya tenang. Menurutnya seperti itu. Baginya saat terjadi masalah sosial gitu ya, seperti permogokan tenaga kerja, hal tersebut adalah perpecahan sementara. Jadi maksudnya itu konflik yang ada itu ya sifatnya sementara. Karena upaya yang ingin dicapai adalah supaya stabil. Misalnya tadi orang mogok kerja gitu ya. Ya itu adalah sesuatu yang sementara gitu, nggak mungkin seterusnya. Orang mogok itu karena ingin menuntut sesuatu. Menuntut apa, misalnya terjadinya gaji yang lebih memadai, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu.
Nah, kemudian keseimbangan akan hilang dan mengancam tatanan sosial kalau sampai tidak terjadi penyesuaian. Nah, seperti itu kalau pendapat dari Talcott Parson. Next. Nah, konflik ini yang paling sering dikutip ya. Next. Nah, ini adalah tokohnya yang membawa pemikiran ini adalah Karl Marx. Kalau berbicara Karl Marx, pasti bagi Anda yang pernah mengikuti pelajaran ilmu sosiologi gitu ya, ilmu sosial, ya dia adalah pembawa pemikiran sosialis gitu ya. Jadi menurut dia ini ya, perubahan sosial ini diperlukan gitu ya, untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Misalnya saat masyarakat kaya dan berkuasa mempertahankan status quo-nya yang terus-menerus menguntungkan mereka gitu. Maka perubahan sosial memainkan peran penting dalam mengubahnya. Dalam catatannya, sejarah justru menunjukkan pada tahapan evolusi justru orang kaya selalu mengeksploitasi orang miskin dan lemah. Jadi maksudnya ini orang kaya itu selalu mengeksploitasi orang lemah, orang miskin gitu ya, untuk kekayaan mereka sendiri. Ini kayaknya udah terjadi juga nih di zaman kita yang hari ini gitu ya. Dalam pandangan Karl Marx, melalui buku Das Kapital, ini buku komunisme banget gitu ya, diperlukan revolusi sosialis yang dipimpin oleh kaum proletar, yaitu kelas pekerja. Dengan begitu masyarakat akan bergerak ke tahap akhir pengembangan sebagai masyarakat yang bebas, tanpa keras dan komunis, katanya seperti itu. Meski demikian, teori ini ya tidak terlepas dari namanya kekurangan. Nah, menurut para kritikus ya, teori konflik ini tidak menyadari bahwa perubahan sosial belum tentu mengarah pada hasil yang positif sesuai harapan. Teori yang dibawa Karl Marx berhubungan dengan perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu, teorinya ini berpengaruh paling dalam dan luas pada kehidupan masyarakat. Selain itu, kenyataan sosial dan dari dulu sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sisi ekonomi. Jadi, menurut para kritikus, pemikiran ini sangat menitik beratkan kepada keseimbangan ekonomi, dan itu sangat lemah, karena kalau seandainya ekonominya bagus ya tidak akan terjadi hal yang demikian. Next. Nah, jadi setelah kita memahami dari komunitas itu sendiri gitu ya, kemudian konsep-konsep yang ada gitu ya, pentingnya untuk melakukan suatu pengembangan masyarakat kepada komunitas ini, kemudian kita mengetahui tadi adanya teori-teori klasik dari para pemikir gitu ya, pemikiran-pemikiran yang sampai hari ini juga sebenarnya masih dipahami oleh beberapa orang gitu ya. Saya mau review dulu nih ke beberapa orang yang ada di kelas ini ya, untuk mereview dulu nih mengenai beberapa hal yang sudah kita lewatkan tadi. Saya mau minta pendapat dari, sebentar, gimana cara menampilkan ini? Sebentar, gimana cara? Oh, ini nih. Saya minta, karena ini hari apa nih? Hari Rabu ya. Saya minta dari huruf R dulu deh. Saya minta Reski Aprilia, ada nggak orangnya? Ada, Pak. Ada ya. Saya minta kamu jelaskan mengapa penting kita harus untuk mengembangkan masyarakat gitu dalam upaya promosi kesehatan. Halo Reski? Boleh diulangi, Pak? Ya, saya minta kamu coba jelaskan kenapa kita penting untuk mengembangkan masyarakat gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan, baru banget gitu. Pengembangan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat mengatasi masalah kesehatannya sendiri. Setelah itu? Halo Reski? Mungkin ada yang ingin membantu Reski dalam menjelaskan maksud dari pengembangan masyarakatnya tadi. Silakan mungkin. Izin menjawab, Pak. Ya, nama kamu siapa? Nyayu Septia, Pak. Nyayu Setia.
Nayu Septia. Oh, Nanya Septia, baik, silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi pertanyaannya kenapa sih kita perlu melakukan pengembangan masyarakat? Jadi benar yang bahwa kita itu harus bisa memampukan masyarakat agar mereka dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, selain itu juga terdapat fakta bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang sangat luas, dengan negara yang luas dan juga penduduk yang sangat banyak. Maka dari itu akan sangat tidak memungkinkan beban kesehatan masyarakat ini kita berikan hanya kepada pemerintah karena sangat terbatas baik dari dana maupun sumber daya dari pemerintah tersebut. Maka dari itu harus adanya inovasi. Salah satunya ini adalah dengan memampukan masyarakat untuk bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri sehingga nanti mereka bisa menemukan solusi masalah mereka sendiri. Terima kasih Pak. Oke, baik. Bagus banget ya penjelasannya. Jadi betul sekali bahwa untuk mengembangkan masyarakat itu sangat penting karena resources ya terutama sekali lagi sangat terbatas, sehingga kita itu perlu untuk mendorong adanya pengembangan masyarakat sehingga kerja-kerja dari pemerintah bisa terbantu dan tentu saja manfaatnya itu ya kembali ke kitanya gitu sebagai masyarakat pengguna. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bentuk-bentuk struktur sosial gitu ya. Jadi tanpa kita sadari bahwa di tengah-tengah masyarakat kita ini terbentuk gitu ya struktur sosial seperti itu tanpa kita sadari gitu. Nah, jadi ini bisa dilihat ya bentuk-bentuk struktur sosial ini berdasarkan sifatnya. Itu ada yang kaku, misalnya kayak apa ya kalau kaku itu kayak adanya kasta gitu ya di maksudnya berdasarkan sifat atau kaku itu ya laki-laki perempuan gitu ya. Kemudian ada sifatnya luwes, ada sifatnya resmi, sifatnya informal, terbuka, tertutup gitu ya. Nah, kalau bentuk struktur sosial berdasarkan identitas keanggotaan masyarakat itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Kemudian bentuk struktur sosial berdasarkan ketidaksamaan sosial itu yaitu tadi gender ya, agama gitu ya. Secara tidak langsung ya privilege yang ada di masyarakat kita itu terbentuk gitu ya. Orang yang dengan tingkat ekonomi tertentu biasanya privilege-nya akan berbeda dengan orang yang orang yang punya dengan orang yang tidak punya itu tentu saja privilege-nya berbeda. Kemudian kehidupan sosialnya gitu ya, ras juga gitu ya. Jadi ternyata secara tidak langsung ras itu juga menjadi sesuatu yang membuat privilege seseorang itu menjadi tinggi atau rendah gitu. Kalau di Amerika itu kan biasanya orang kulit putih itu privilege-nya lebih tinggi daripada orang yang berkulit hitam gitu ya. Itu terjadi di Amerika. Sampai hari ini pun banyak kejadian yang terjadi, banyak kejahatan-kejahatan ya yang terjadi karena ras ini gitu. Jadi sangat berbahaya sekali gitu ya. Sampai kemarin ada kejadian seorang warga yang meninggal gitu ya karena diperlakukan oleh polisi saat itu. John Floyd saat itu kalau tidak salah nama warga kulit hitam itu dibekuk oleh petugas yang sampai meninggal gitu ya. Padahal dia saat itu berteriak berkali-kali bahwa dia susah bernapas, tapi tanpa digubris oleh polisi tersebut sampai dia meninggal gitu ya. Sampai ada gerakan kemarin tuh kalau tidak salah Black Lives Matter gitu ya. Jadi ada kampanye itu yang kemudian menjadi representasi perjuangan dari warga kulit hitam untuk minta keadilan gitu ya kepada masyarakat Amerika seperti itu, bahwa tidak memandang mereka sebagai manusia yang tidak seutuhnya. Nah, jadi gerakan tersebut kemudian muncul gitu ya di seluruh dunia gitu ya untuk mengkampanyekan anti ras seperti itu. Boleh di next. Nah, jadi ciri struktur sosial ya ada 3. Yang pertama istilahnya itu muncul pada kelompok masyarakat. Nah, jadi struktur sosial itu muncul
ada di kelompok masyarakat, kemudian berkaitan dengan kebudayaan, dan yang terakhir itu dapat berubah dan berkembang. Jadi struktur sosial itu bisa berubah. Hari ini mungkin dia di masyarakat itu kurang dipandang karena tingkat pendidikannya masih SMA, misalnya seperti itu. Kemudian dia kuliah, dia mendapatkan gelar S1, akhirnya berubah tuh struktur sosial orang terhadap dirinya gitu. Pandangan sosial orang terhadap dia itu berubah. Belum lagi kalau dia nambah kuliah lagi misalnya S2, tentu saja akan berbeda orang memandangnya, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan struktur sosial yang bisa berubah karena dia bisa dia peroleh gitu melalui pendidikan. Next. Nah, fungsi struktur sosial itu ada 3, sebagai identitas, kemudian sebagai pembelajaran, yang ketiga sebagai kontrol. Anda bisa sendiri ya maksudnya seperti apa. Next, terakhir. Oh iya, udah habis ya. Baik, demikian mungkin untuk materi yang saya sampaikan mengenai konsep komunitas ini. Bisa disimpulkan bahwa dalam upaya promosi kesehatan, kita itu perlu sekali untuk mengidentifikasi komunitas yang kita hadapi gitu, sehingga kita itu bisa lebih efektif dan efisien dalam upaya menyampaikan promosi kesehatan. Jadi setelah Anda bisa melihat struktur sosial yang ada, nanti pendekatan yang Anda pakai itu akan berbeda gitu. Misalnya Anda melakukan promosi kesehatan kepada kaum bangsawan, ya katakanlah orang terdidik, itu tentu berbeda dengan orang yang tidak terdidik. Cara bahasa Anda, media Anda yang Anda pakai gitu ya, tentu saja berbeda antara orang yang berpunya pendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Misalnya kalau seperti Anda ini bisa dilakukan edukasi atau promosi kesehatan melalui Zoom seperti ini. Tapi kalau masyarakat yang biasa, yang tidak terdidik, mungkin mereka tidak bisa karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan fasilitas, sehingga mereka tidak bisa gitu memakai metode seperti ini. Nah, jadi Anda bisa pahami bahwa komunitas ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita ketahui, sehingga nanti program promosi kesehatan yang ingin kita pakai itu bisa menyesuaikan tingkat pengetahuan mereka dan komunitas apa yang akan Anda sasar. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Ini di Palembang lagi hujan ya, jadi suaranya agak berisik gitu ya. Kalau yang ditanyakan silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Nilam ya. Ya, silakan. Iya, Pak. Di sini ingin menanyakan, kan kita itu kan insya Allah akan menjadi tenaga promosi kesehatan. Nah, misalnya kan tuh Nilam tuh kan tinggal di desa banget, sangat jauh dari kota. Kali itu kan masyarakatnya juga memiliki kemampuan teknologi yang rendah, juga memiliki konsep komunitas budaya yang bermacam-macam. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk melakukan promosi kesehatan dengan hal yang lebih baik atau tidak menyinggung perasaan, karena budaya kita kan beda-beda dan agama juga berbeda-beda. Jadi bagaimanakah strategi atau metode yang akan kita gunakan untuk melakukan promosi kesehatan tersebut, Pak? Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi saya umpamakan seperti ini ya, seperti kita mau hendak menebang pohon gitu. Kan kalau mau nebang pohon itu kan banyak ya alat yang kita gunakan. Ada gunting gitu ya, ada kapak gitu ya, ada silet, ada pisau, ada parang gitu ya. Jadi kalau mau nebang pohon itu alat-alatnya bisa menggunakan alat-alat potong tadi. Tapi kira-kira dari beberapa alat potong tadi yang paling efektif kita gunakan apa tuh? Bisa nggak kita pakai gunting untuk motong pohon? Bisa nggak menurut Nilam? Bisa, tapi nunggu 10 tahun lagi, Mbak. Bisa sebenarnya, tapi nunggu sampai 10 tahun lagi.
Nunggu sampai 10 tahun lagi baru bisa nebang pohon tuh pakai gunting. Apalagi kalau pakai silet. Nunggu sampai kerbau betelok gitu ya, baru bisa apa namanya, bisa terpotong gitu. Jadi media yang paling bagus itu adalah kampak gitu. Maksudnya apa gitu? Kalau kita ingin melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat desa, yang pertama itu tadi kita harus identifikasi dulu. Identifikasi pendidikannya, identifikasi kebudayaan yang ada di sana, identifikasi lagi apa itu namanya, tingkat ekonominya, kemudian rasnya juga, gendernya juga. Karena sangat penting kita untuk identifikasi hal tersebut sehingga sangat promosi yang kita lakukan itu bisa berhasil. Bisa saya contohkan seperti ini. Ini adalah pengalaman real ya. Jadi waktu itu di Gunung Bromo ditugaskan seorang dokter gitu ya untuk melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat Gunung Bromo. Nah, di Gunung Bromo itu kan masyarakat di sana tuh bisa dikatakan pendidikannya rendah. Percaya dengan animisme, percaya dengan dinamisme. Ini suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Oh, kedengaran ya. Jadi dokter itu melakukan pelayanan kesehatan di daerah yang terpencil, di daerah Gunung Bromo itu, yang mereka punya kepercayaan dinamisme, kepercayaan animisme gitu ya. Kemudian mereka juga istilahnya itu tingkat ekonominya rendah, sehingga kalau dilakukan pelayanan kesehatan mereka dikasih obat, mereka nggak mau gitu. Mereka biasa untuk berobat ke dukun dengan air jampian gitu. Dengan air yang sudah dibacakan gitu ya, sudah diobok-obok sama sama dukunnya, dikasih kembang, baru mereka mau berobat. Menurut mereka itu udah sembuh karena berdasarkan pengalaman mereka. Jadi lama itu dokter yang bertugas di sana itu nggak melayani pelayanan kesehatan karena masyarakat yang nggak mau. Akhirnya dia ubah gitu ya metode pelayanan kesehatannya dengan gaya pendekatan masyarakat tadi, dengan kearifan lokal masyarakat tadi. Jadi dia ada tetangganya gitu ya, di tempat dia layanan kesehatan itu, dia mengalami demam. Nah, mengalami demam dan akhirnya dia pengen tetangganya tadi minum paracetamol. Dia kasih paracetamol nggak mau minum. Dia kasih bodrek nggak mau juga gitu ya. Akhirnya si dokter tadi dia berubah pemikiran seperti ini. Ya udah, gini aja Bu. Dia ubah strateginya dengan menyuruh orang tadi datang ke rumahnya dengan dengan cara supaya orang itu mau berobat itu. Dia bilang ini ada air sakti, dia bilang. Dia bikin satu minuman yang isinya itu air kembang gitu ya. Dia obok-obok gitu ya. Kemudian dia siramkan ke orang itu, dipercikan sebanyak 3 kali. Dipercikan sama 3 kali. Terus dia bilang, Bu, ini saya sudah jampi-jampi lah istilahnya itu ya. Dan ini diminum obat ini sebagai pelengkap dari ajian tadi gitu. Jadi dikasih paracetamol, orang itu baru mau gitu. Dan akhirnya orang itu sembuh gitu ya. Karena dia sembuh, akhirnya dia sampaikan ke masyarakat yang lain. Wah, itu Bapak dokter itu sakti katanya. Dia bisa menyembuhkan demam anak saya gitu ya. Dengan air suci dia, air sakti dia bilang gitu ya. Akhirnya masyarakat di sana yang semula tidak percaya dengan dia, akhirnya dia berobat ke dokter tadi gitu. Dan akhirnya banyak nyawa yang tertolong di sana. Orang lahiran di tempat dokter itu, orang ada luka misalnya jatuh dari aspal misalnya atau dari mana gitu ya, berobat ke dokter tersebut, akhirnya banyak nyawa yang tertolong akhirnya dengan perubahan metodologi pengobatan dari dokter tadi. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sangat real di masyarakat kita, bahwa praktek-praktek seperti itu ada di masyarakat kita. Dan kita sebagai seorang promotor kesehatan itu harus bisa menyesuaikan strategi seperti apa yang bisa kita pakai untuk masyarakat tersebut bisa hidup lebih sehat. Tadi salah satu contoh dari dokter tadi adalah pendekatan tadi gitu ya. Memperlihatkan bahwa istilahnya itu.
bahwa ketika mereka ingin berobat ke kita itu kita harus ikuti dulu budaya yang ada di masyarakat. Kalau kita bicara tentang agama ya, bagaimana penyebarannya di Indonesia juga memakai hal yang demikian. Seperti wayang gitu ya. Wayang itu kan kesukaan orang Solo ya, orang Jawa gitu ya. Kemudian Islam disebarkan di sana itu dengan pendekatan wayang gitu. Kalau Wali Songo lebih ekstrim lagi gitu. Sunan Kalijaga kalau nggak salah gitu ya. Dia dengan berjudi gitu ya. Menyebarkan Islam dengan judi gitu ya. Dia menyebarkan dengan Islam dengan judi, maksudnya itu dia waktu itu supaya nggak salah tafsir gitu ya. Dia ikut perjudian dan akhirnya orang bilang, wah ini orang luar biasa gitu ya, menang judi gitu ya. Dia ngomong ke masyarakat situ, kalau kalian mau menang judi, besok ikut ke ke rumah saya akan bagi caranya supaya Anda bisa menang. Ternyata ketika di rumahnya diajarkan kajian-kajian ketauhidan, kajian-kajian tentang keislaman. Akhirnya orang-orang masyarakat di sana itu akhirnya memeluk Islam gitu ya. Walaupun memang sebagian ada yang masih berjudi, tapi itu kan slowly but sure gitu ya, orang itu menerima keislaman. Nah mungkin ini adalah sesuatu yang bisa kita adopsi sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat. Mungkin di daerah Nilam gitu ya, bisa Anda lihat tuh, budaya apa nih yang ada di sana. Misalnya budaya ibu-ibunya suka pengajian gitu ya, suka bergibah secara berjamaah gitu ya. Dan Anda bisa melakukan upaya promosi kesehatan di situ gitu. Dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi komunitas yang kita tuju itu tentu saja akan berbeda cara kita untuk melakukan pendekatannya. Tadi komunitas yang dituju di Gunung Bromo tadi kita identifikasi tadi seperti itu. Akhirnya pendekatannya ya dengan cara pendekatan sihir ala mereka gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk yang harus kita pahami sebagai seorang tenaga promosi kesehatan. Nah, kalau di masyarakat seperti apa ya istilahnya itu? Seperti Anda lah gitu ya. Anak-anak generasi 2000-an ini gitu ya. Itu suka dengan artis-artis K-pop gitu ya. Iya kan? Ada yang nonton ini enggak? Apa itu namanya? BTS misalnya. Atau drakor startup. Ada yang pernah lihat enggak? Saya nonton tuh drakor startup. Bagus itu. Karena ada unsur teknologi yang dipakai yang kemudian itu sangat berharga dalam dalam pelajaran ilmu teknologi promosi kesehatan. Nanti akan Anda temui kalau Anda ambil mata kuliah itu, nanti ketemu saya juga nanti. Jadi poinnya adalah istilahnya itu bahwa ketika kita hendak melakukan suatu upaya promosi kesehatan, kita harus melakukan pendekatan secara holistik, secara menyeluruh gitu ya. Sehingga yaitu tadi kita akan tahu ya strategi apa yang akan kita ambil. Mungkin itu ya Nilam ya, bisa ditangkap maksudnya ya. Jadi sangat dinamis, ya betul, sangat dinamis sekali gitu ya. Strategi yang kita pakai, nggak melulu kita melakukan promosi kesehatan itu dengan edukasi kesehatan seperti penyuluhan, itu nggak melulu seperti itu. Banyak metode yang kita pakai. Ada yang caranya dengan bernyanyi gitu ya. Lagu dulu. Kalau saya itu dulu pernah melakukan edukasi kesehatan kepada anak SD itu dengan nyanyi lagu Naik-naik ke puncak gunung yang kemudian diubah liriknya dengan 6 langkah mencuci tangan dengan ada naik-naik ke puncak gunung. Wah itu anak-anak suka kan? Kalau anak-anak biasanya suka tuh dengan lagu, pendekatan lagu. Jadi komunitas yang kita tuju sekali lagi itu menentukan strategi promosi kesehatan yang seperti apa yang kita pakai. Kalau berbicara society, nah itu tentu saja berbicara tentang kebijakan karena dia sudah ke level state ya, level kebijakan seperti hari ini lah ya, kebijakan memakai memakai masker gitu ya, itu salah satu kebijakan yang udah di level state atau level negara. Jadi promosi kesehatan itu sangat luas sekali dimensinya dan ini perlu pemahaman yang komprehensif, makanya kita bertahap ya untuk mempelajari promosi kesehatan ini. Nah jadi menurut saya itu sangat penting untuk kita pahami. Dipahami ya Nilam ya? Iya Pak. Baik, kalau ada yang ingin bertanya lagi silakan. Ini kayaknya nasib Anda ini bagus nih. Laptop saya tiba-tiba mati, nggak bisa nyala dari tadi. Jadi kuisnya ini tersimpan di laptop, nggak bisa dibuka nih.
Baik, ada yang ingin bertanya? Jangan-jangan ini doa di antara Anda nih. Laptop saya jadi error ini. Baik, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan saja karena ini laptop saya mati juga nih. Nggak bisa ngasih kuis ke Anda nih jadinya. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan saja. Jadi di kelas ini jangan sampai ya kita berpikir bahwa seluruhnya ilmu itu didapatkan dari dosen, nggak juga kayak gitu. Jadi semuanya bisa saling sharing. Mungkin Anda bisa menyampaikan referensi yang Anda baca mengenai pengembangan masyarakat misalnya, atau seperti apa, ini bisa sharing ke kita semuanya gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada ya udah kita akhiri aja nih. Baik, cukup ya saya rasa ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya sampaikan permohonan maaf beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi seperti teknis ya. Mulai dari laptop saya yang mati, kemudian juga apa ya istilahnya tuh kondisi juga cuaca sekarang juga kurang kondusif, jadi agak teriak-teriak dikit ini ngomongnya. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama berdoa. Doa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Semoga ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sebelum semuanya keluar, ya sama-sama. Sebelum kita keluar semuanya, saya mau foto dulu ya. Fadila boleh difoto nggak? Kamu pakai apa nih online-nya? Pakai laptop ya? Atau kalau ada yang pakai laptop boleh deh di screenshot. Silakan kalau ada yang ingin. Ini. Fadila masih bersama kita nggak? Udah di screenshot, Pak. Oh ya, nanti kirim ke saya ya. Coba deh ulang deh biar teman-temannya ganteng maksimal gitu. Oke. Kasih apa-apa ya. Satu, dua, tiga. Udah? Udah, Pak. Oke, baik. Ditunggu ya nanti fotonya kirim ke saya ya. Oke, Iya, baik semuanya. Selamat sore. Saya akhiri ya, saya tutup. Iya Pak, selamat sore juga Pak.